يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكون والثقلين والفريقين من عرف ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي كنت شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن واقف بهذا المسجد، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatizah wal ustazah, para hujjaj wal hujjah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Kita berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan, ibadah apa yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih melanjutkan ya pada bab fil yaqin wat tawakkal. Bab keyakinan dan ketawakalan. Pada pagi hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-10 dari bab al-yakin dan tawakal, atau hadis yang ke-83 pada kitab Riyadhus Shalihin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul ashir an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala yakni idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahi yuqalu lahu hudita wa kufita wa wukita wa tanahha anhu asy-syaitan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa ghairuhum. Qala At-Tirmizi haditsun hasanun. Zada Abu Dawud fayaqul ya'ni asy-syaitan li syaitana akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Wallahu a'lam. Hadis yang berikutnya sanadnya dari Anas radhiyallahu anhu qal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala. Kalau di sini menggunakan ya kalimat man berarti siapa? Orang. Ya, artinya manusia. Ya, enggak ada kata atau kalimat man untuk hewan atau untuk tumbuhan, enggak ada. Ya, pasti untuk siapa? Manusia atau yang berakal. Ya. Kata Nabi, man qala, barang siapa yang mengucapkan ya atau yang membaca ya. Kapan dia baca? Yakni idza kharaja min baitihi, saat dia akan keluar dari rumahnya. Ya. Di saat kita akan keluar dari rumahnya, rumah kita ini ya, atau rumah orang atau rumah tetangga, kan bisa kita datang dari mana itu? Keluar dari mana ya? Itu semua bisa aja. Ya, bukan hanya rumah kita aja. Rumah teman, rumah guru kita, ya, kita habis silaturahim mau keluar kan begitu. Ya. Nah, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ya, menganjurkan kepada kita untuk membaca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu, aku berserah diri, 'alallah, kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Dengan kita mengucapkan kalimat yang demikian, berarti seluruh jiwa raga kita, apapun yang akan terjadi terhadap diri kita saat kita sudah keluar dari rumah, itu kita serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai kita udah baca doa, ya, laqaddarullah, kejadian sesuatu terhadap diri kita. Kita bilang kan gue udah baca doa, ya. Udah serahin diri kita kepada Allah, kok masih dapat musibah juga? Jangan sampai kayak gitu. Ya. Kenapa? Karena bisa aja, ya, laqaddarullah, kita sudah baca doa, Allah mentakdirkan kita akan dapat suatu musibah. Kira-kira kita tahu gak kalau bakal dapat musibah? Gak tahu. Ya, saya yakin Bapak Ibu kalau tahu ketika akan keluar rumah, saat di luar rumah akan mendapatkan musibah, saya yakin gak bakal keluar. Ya, gak jadi keluar. Agak-agak ntar gue ketabrakan mobil. Ya, agak-agak antar gue ditodong. Ya, agak-agak antar gue diapain? Ya, dirampok, dibacok leher gue. Nah, itu nggak ada yang tahu. Ya, kita dengan penuh keyakinan yang sangat kuat, ya, ketika kita akan keluar kita baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya, dengan nama Allah aku serahkan semua jiwa ragaku kepada Allah. Udah, apapun yang terjadi, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ya. Lah seandainya Pak, ketika kita lagi keluar rumah, baru 2-3 langkah keluar rumah ketabrak motor. Nah itu bukan salah kita, bukan kelengahan kita. Ya berarti kita lagi diapain tuh? Diuji sama Allah. Ya, emang Allah takdirkan kita ketabrak motor, mau diapain dah? Ya, tuh. Ya masalah nanti tuh yang nabrak jalannya kenceng. Ya, itu urusan belakangan dah tuh. Ya, ini kaitannya dengan siapa? Diri kita. Ya, kita udah serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Laqaddarullah, terjadi sesuatu, itu berarti kita lagi diapain? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita dengar banyak cerita seperti teman saya waktu, ya, habis dari apa namanya tuh Bir Ali, ya, tempat mikot yang ada di mana? Di Madinah. Ya, ketika mereka akan berangkat menuju Mekah kan ngambil mikot dulu tuh. Di mana tuh? Di Bir Ali. Orang kita bilang Bir Ali, padahal namanya Bi'run Ali. Ya, sumurnya Ali, bukan Bir Ali. Kita bilang Bir Ali. Ya, kita gampang-gampangin aja. Ya, tuh. Lah saat mereka udah selesai sholat 2 rakaat, ya, sunnah ihram, kemudian naik ke atas mobil, niat apa? Niat umroh. Laqaddarullah, baru jalan kira-kira 10 menit itu mobil nabrak gunung. Meninggal, Pak. Ya. Sekarang saya tanya, kalau tuh orang-orang tahu tuh mobil bakal nabrak gunung dan dia bakal meninggal, kira-kira dia mau enggak jalan hari itu? Kalau mau. Ya. Paling mobil bakal nabrak gunung, gue naikin belakon banget gua. Ya, kita enggak tahu. Nah, itu adalah sebuah apa? Rahasia-rahasia Allah yang memang Allah sudah takdirkan si fulan bakal meninggal di mana? Di Madinah. Ya, saat akan melaksanakan ibadah umrah. Gak enak Pak orang meninggal di Madinah. Ya, banyak kemuliaan yang Allah akan berikan kepada orang meninggal di kota suci Mekah atau Madinah. Ya, di antaranya tuh orang kalau meninggal di sana dikatakan matinya mati apa? Syahid. Ya, satu. Yang kedua, udah pasti nggak bakal diazab di dalam kubur. Ya. Yang ketiga, tuh orang yang meninggal dunia bisa memberikan syafaat kepada saudaranya sebanyak 70 orang. Ya.
Yang keempat udah dijamin masuk surga. Tuh. Yang kelima bidadari udah nungguin di sana. Tuh. Siapa kira-kira yang nggak mau meninggal di sana? Saya tanya bapak-bapak mau nggak meninggal di sana? Mau nggak? Oh, maunya pelan-pelan gitu. Ya. Yang yakin kan masuk surga, Pak. Mau nggak? Hah? Nggak usah pulang lagi udah. Ya. Cuma memang mati yang wajar, bukan mati bunuh diri. Saya bunuh diri mah kagak. Ya, jangan mentang-mentang pengen dibilang oh si fulan mati di Mekah. Maaf ya matinya bunuh diri, enggak juga itu namanya mati apa itu? Mati sangit bukan mati syahid itu. Ya, tuh. Itu kejadian seperti itu tuh Pak, memang sudah apa? Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak bakal tuh orang manusia itu apa? Bakal ya apa? Melakukan suatu hal kalau dia melakukan hal itu akan apa? Kehilangan nyawanya. Nggak bakal. Ya, maaf ya. Insya Allah mati apa mati syahid juga masih pada ragu katanya. Ya, kenapa? Urusannya mati Sat. Ya, kalau sakit-sakit doang kaki patah mau kapan mati katanya. Ya, tuh, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Udah, kalau kita sudah ya menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, insya Allah Allah yang akan memberikan. Kalau baik ya memang baik, kalau enggak ya Allah ada hikmah di balik itu semua. Ya, itu yang pertama. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Yang kedua kita disunahkan untuk mengucapkan bacaan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali apa? Darimu juga ya Allah. Ya. Kita lagi jalan sendirian ditodong 6 orang. Lah secara hitungan akal di atas kertas kira-kira kita 1 lawan 6 menang mana? Hah? Menang mana 1 lawan 6? 6 lah. Ya. Kita pakai jurus aja dah. Kalau 1 lawan 6 pakai jurus. Jurus apa? Kabur. Ya. Tuh. Kenapa? Karena kita sadar nggak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, ya kecuali karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak loh Pak kejadian-kejadian yang di luar akal manusia. Ya, itu orang ngaku dirinya lemah ketika dikeroyok puluhan orang, bukan satuan tapi puluhan orang. Ya, itu orang nggak ngapain-ngapain, dia berdiri senang, santai. Itu kira-kira siapa yang ngasih bantuan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, zaman sekarang banyak orang datang ke saya tuh, Ustaz, saya mau belajar ilmu kebal katanya. Buat apaan? Buat nanti pemilu 2024. Saya bilang buat apaan? Biar nggak mempan dibacok katalah. Emang pemilu kita main bacok-bacokan. Emang mau berantem pemilu nanti? Ya, ya minimal buat jagain keluargaan ya Ustaz, gitu kan. Ya, ya enggak demikian juga sih. Udahlah terhadap suatu rencana yang akan terjadi apapun yang akan terjadi serahin aja sama siapa? Allah udah. Ya, yang penting kita apa? Ikhtiar kita aja, usaha kita. Ya, kita enggak mau kok negara kita menjadi negara seperti Suriah. Ya, kita enggak mau negara kita seperti negara Irak. Kita enggak mau negara kita seperti negara Sudan, ya, dan lain sebagainya itu enggak mau kita. Ya, kita minta yang terbaik aja dah menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang terjadi bilang la haula wala quwata illa billah. Ya. Yang dialami saudara-saudara kita di Palestina sekarang itu, Pak. Ya, mereka bukan dihujanin emas, bukan dihujani air, tapi dihujani apa? Peluru dan rudal-rudal. Ya. Tuh. Kira-kira itu kalau kita dihadapkan seperti yang dihadapkan oleh saudara kita di Palestina, kira-kira kita bisa ngaji kayak gini enggak? Bisa, yang kita ngumpet aja tuh. Ya, ngumpet. Ya, kenapa? Takut. Takut apa? Takut mati, bukan takut bomnya. Takut mati lagi. Ya, bomnya sih nggak takut kita. Takutnya apa? Takut matinya. Ya,
Kan Nabi udah bilang dua hal yang ditakutin sama manusia, hidup miskin sama mati. Ya, ada bapak yang mau hidup miskin Pak di dunia selamanya? Ada enggak? Ada. Ya, ada orang yang mau mati sekarang, ada enggak? Syahid loh Pak, mati sekarang. Hah? Lagi ngaji mati syahid loh Pak. Ya, ada enggak? Enggak pada nyawa, saya yakin ada kagak mau mati. Takut, ya. Tuh. Kita enggak tahu Pak. Maza taqsibu gadan, ya. Ada ayat sebelumnya, bi ayyi ardin tamut. Di mana kita bakal mati, enggak ada yang tahu. Yang penting kita doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, itu aja kita minta. Ya. Kita enggak boleh doain orang mati, boleh enggak? Enggak boleh. Tapi mendoakan orang yang sudah mati disuruh. Ya, tapi kalau doain orang mati enggak boleh. Orang didoain biar mati. Enggak boleh. Ya, yang disuruh kita apa? Mendoakan orang yang sudah mati. Tuh, yang kedua. Ya. Nah, ketika kita sudah membaca dua ucapan yang diajarkan oleh Nabi tadi. Pertama, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Yang kedua, wala haula wala quwata illa billah. Yuqalu lahu, maka akan diucapkan atau dikatakan kepada orang yang mengucapkan dua kalimat tadi, apa? Hudita. Ya, kamu telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Coba. Ya, yang namanya petunjuk itu Pak, sesuatu yang sangat-sangat mahal harganya. Bahkan tidak bisa dihitung atau dinilai dengan apa? Uang. Ya. Orang bilang, nanti aja petunjuk Allah pasti datang. Enggak bisa. Ya. Yang namanya petunjuk itu harus diapain? Dicari. Ya. Sama dengan rezeki. Rezeki kita udah Allah siapin enggak? Udah. Ya, kita disuruh untuk apa? Menjemput rezeki dengan kita berusaha mencari. Ya, begitu pula hidayah, Pak. Kalau kita enggak cari, ya, jangan harap Allah bakal kasih kita hidayah. Kita pengen dapat hidayah biar rajin, orang yang rajin ngaji di majelis taklim. Ya, tapi enggak ngaji-ngaji. Ya, enggak mau dengerin majelis taklim, tiap ada pengajian jalan mulu. Ya, gimana mau dapat hidayah? Enggak akan bisa. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan penjelasan yang namanya hidayah itu, kata Nabi, lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Ya, yang dalam hadis Nabi sabdakan, la an yahdiyallahu rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. Ya, satu orang yang Allah berikan hidayah itu apa? Lebih besar ya nilainya daripada apa? Dunia beserta isinya, Pak. Ya. Sekarang kita coba lihat tuh, di dunia isinya apaan sih? Banyak harta, Pak. Ya. Kalau Bapak lihat ya, nonton di YouTube itu, Pak. Ada orang buat permainan sampai ya ribuan dolar, bahkan jutaan dolar. Anak muda di Eropa, di Amerika tuh. Ya, itu orang kira-kira itu anak muda duitnya banyak, Pak. Banyak. Itu baru satu orang anak muda loh, Pak. Ya, belum kita lihat orang-orang yang membanggakan hartanya. Ya, dengan memperlihatkan saya punya rumah ini, rumah itu, punya mobil ini, punya mobil itu. Ya, jangan jauh-jauh di Indonesia aja dah. Ya, kalau ada acara-acara tuh suka orang artis pada menampilkan apanya? Harta-hartanya. Itu baru di Indonesia aja, Pak. Belum lagi di dunia. Ya, harta yang begitu banyak itu enggak ada artinya apa-apa, Pak. Ya, ketimbang ada hidayah yang Allah turunkan kepada siapa? Kepada salah seorang, ya. Nah, itu makanya apa? Dikatakan ya lebih berharga daripada dunia beserta
beserta isinya. Tuh, ya. Kenapa? Karena dia apa? Sudah mendapatkan hidayah. Ya. Apa sih hidayah itu, Pak? Petunjuk. Ya. Petunjuk berupa apa? Petunjuk berupa jalan yang benar. Ya, artinya apa? Kamu sudah melakukan suatu apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi. Disuruh kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kemudian kita baca la haula wala quwata illa billah. Berarti saat itu Allah telah memberikan hidayah kepada kamu. Coba kalau kita nggak dapat hidayah, Pak, kira-kira kita malas nggak baca itu doa? Malas nggak? Malas. Gue malas lah. Haji Ono tuh sering baca doa kecelakaan juga. Nah, Ustadz Ano tuh sering baca doa, tahu banget orangnya alim, kecelakaan juga. Jangan salahkan takdir. Ya, takdir yang Allah berikan itu suatu ketentuan yang memang Allah sudah apa? Sudah atur, nggak bisa kita merubah, Pak, kecuali hanya dengan kita berdoa kepada Allah tuh, Pak. Itu yang pertama, ya, kita dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, wa kufita. Ya. Kata Nabi dengan kamu baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah dan la haula wala quwata wa kufita, kata Nabi, kamu semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menjamin Allah, Pak, insya Allah itu pasti suatu apa? Kebaikan yang akan kita dapati. Ya, tuh, suatu kebaikan yang akan kita dapati. Jaminan dari Allah, Pak. Ya, bukan dari orang-orang biasa, bukan dari makhluk, tapi apa? Allah yang sudah memberikan jaminan. Artinya apa? Kalau memang kita sudah baca doa tadi terjadi sesuatu, berarti itu memang sudah apa? Ketentuan dari Allah yang Allah nggak bisa ubah lagi. Tinggal kitanya mampu atau tidaknya untuk menghadapi cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, lah siapa sih, Pak, orang yang pengen dapat sesuatu yang nggak enak kita rasakan dalam hidup? Ada nggak yang pengen? Gue pengen banget hidup di dunia susah terus. Ada nggak? Nggak ada. Gue pengen banget punya bini cepat mati. Ada nggak? Ada. Ibu-ibu bilang gue pengen banget punya laki cepat mati. Astagfirullahaladzim, laki doain mati. Ya, ada nggak? Nggak ada. Ya, tuh. Nah ini kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi mengatakan wa kufita, kamu sudah dijamin, pasti ya Allah akan memberikan jaminan. Seperti Pak, ada satu hadis juga yang Nabi katakan kalau Allah akan memberikan jaminan kepada kita kalau kita sering rajin sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, bahwa fi zimmatillah, maka dia berada dalam jaminan Allah. Ya, ini kita semua nih, Pak, dalam jaminan Allah nih. Ya, jaminan bukan jaminan dari sesuatu yang gak enak doang. Rezeki kita dijamin. Ya, badan kita sehat pasti dijamin. Hati kita tenang, punya duit gak tenang, punya duit tenang. Ya, iya, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Ya, itu namanya wa kufita. Ya. Kemudian yang ketiga wa wukita. Ya, tuh. Wa wukita artinya kamu dalam peliharaan Allah. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Serencana bagus apapun seorang hamba akan melakukan suatu kejahatan, Allah katakan nggak akan terjadi, kira-kira terjadi enggak? Pak bakal. Ya, ada tuh sekelompok perampok, ya, mereka udah berencana sedemikian rupa kalau nanti malam minggu akan ya, menyatroni rumah orang kaya yang ada di sekitar Hudal Islam contohnya. Udah rencanain nanti masuk bakal dari pintu sono, ya,
nanti ada tembok cara manjatnya seperti ini. Dan rencanain tuh Pak. Tapi karena Allah katakan nggak bisa, bisa nggak? Nggak bisa. Mau berapa orang pun yang akan melakukan kejahatan, kalau Allah katakan aku lindungi, aku pelihara, nggak akan terjadi, nggak akan terjadi. Ya, contohnya banyak banget. Jangan jauh-jauh lah Pak. Seperti yang dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau akan apa itu hijrah dari Makkah ke mana? Ke Madinah. Tentu orang-orang kafir udah nyusun rencana yang bagus banget itu. Ya, udah ngepung, ya, ada yang ngepung di ujung gang, ada yang ngepung di rumahnya, ada yang ngepung di tiap perbatasan. Udah diapain? Dikepung tuh, Pak. Ya, kata Allah nggak bakal bisa melihat Nabi Muhammad, nabiku keluar saat akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kira-kira orang kafir bisa nggak? Nggak bisa. Cuman Allah katakan ya Muhammad baca nih doa. Ya, baca nih doa. Ya, baca apa doanya itu? Surah Yasin ayat 9. Apa? Surah Yasin ayat 9. Ada apa? Apa? Yang akhirnya fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya. Allah cuma bilang Muhammad baca tu ayat. Ya. Tuh. Ja'alna min baini aydihim saddan, kami jadikan di hadapan mereka itu ada benteng. Ya. Wa min khalfihim saddan, di belakang juga ada apa? Benteng. Tuh. Fa aghshaynahum, sehingga mereka apa itu aghsy? Ya. Lengah. Benar, lengahnya apa? Tidur mereka semua tuh, Pak. Ya. Tidur. Hum la yubsirun, sampai mereka enggak bisa apa? Bisa melihat. Ini ayat Pak, kalau kita amalin bener loh Pak kejadian. Ya. Jangan jauh-jauh, semalam saya mau menghadiri ya undangan ceramah Maulid di daerah Babelan. Ya. Saya tahu ya kalau hari itu adalah tanggal genap. Kan ada namanya apa? Ganjil genap. Sopir saya bilang, Pak Kiai, ini ganjil genap, kita kena tilang nih. Ya, saya bilang Bismillah, udah jalan aja, kita minta sama Allah, kita pengen dakwah kok. Ya, polisi banyak Pak, pancoran udah tahu, dia diem aja dia. Ya, kira-kira siapa yang nutupin tuh? Allah. Nomor mobil saya kelihatan platnya ganjil. Ya kan, stopin. Ya, sekali di stopin di ujung di depan MT Haryono, stopin. Buka kaca dikit. Siapa Ustaz? Tuh jalan. Ya, kita minta kepada siapa? Allah, bukan minta kepada siapa-siapa. Ya. Nah, baca doa, bukan takut sama ustaznya, bukan. Ya, karena kita apa? Keyakinan yang penuh dengan doa yang kita baca seperti yang diamalkan oleh Rasulullah, insya Allah kita apa? Mendapatkan seperti apa yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuma dipakai buat yang baik-baik Pak. Ya, bukan yang nggak benar dipakai baca doa itu nggak bisa. Ya, jangan, itu nanti namanya tuh kalimatul haqqin uridu bihal batil. Suatu ucapan, suatu kata-kata tapi digunakan untuk yang batil, nggak boleh. Ya, tuh. Bapak pengen keluar, pengen ngelancong biar bini jika nggak lihat itu baca doa ini. Bacain doa, gue tiupin bini gue lagi biar kagak ngeliat. Ya, insya Allah sambit kita Pak sama sapu itu. Ya, lemparin sama panci sama kemana lu? Jangan, nggak boleh itu. Ya, jadi wow kita, kamu dalam apa? Pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ya. Nah, yang terakhir wa tanaha anhu asyaitan. Ya. Tuh. Kamu dilindungi. Ya, kamu dijaga dari apa? Dari godaan syaitan. Ya. Kita lihat kita dari rumah Pak pengen ngaji,
Ya, di tengah jalan ketemu teman lama, mau kemana bos? Mau ngaji ngaji hari gini masih rajin ngaji aja ente. Ya, hari gini masih rajin ngaji aja subuh-subuh katanya. Ya, ayo kita jalan ngopi enakan tuh. Ya, ada orang sono, ya, di pertigaan ada orang jual kopi, yang jual tuh jande. Ya, digodain. Ya, kalau Bang Baharun kira-kira insya Allah bisa gak tuh? Insya Allah bisa ya? Bisa. Ya, tuh. Jangan Pak. Itu godaan setan tuh pasti ada aja tuh. Ya, nantinya tuh ngantuk yang sangat tuh kan godaan itu Pak. Ya, mohon maaf kayak saya semalam pulang jam 2. Ya, sampai rumah setengah 3. Kalau saya hitung gue pengen tidur aja, malah gue ngajar hari Sabtu, enak gak? Enak banget. Ya, tuh enak banget. Tapi kita kan tugas. Ya, dosa kalau kita apa? Ya, melupakan suatu kewajiban yang Allah suruh kita untuk menyampaikan apa? Ilmu kita kepada orang lain. Ya, makanya ujiannya tuh sangat berat. Ya, kita mau ziarah contohnya itu Abdurrahman ngalamin itu saja. Kalau mau ziarah ke makam para wali, para ulama salafus saleh itu bawaannya berat ya, Pak. Ngantuk banget tuh. Ya. Ya saya tuh kalau pengen ziarah keluar Batam malam Rebu, kalau kita nggak lawan udah tidur aja bawaannya dah. Ya, lah berangkat jam 10. Jam 10 waktunya orang ngapain? Tidur. Ya, itu mati kayak digantungin besi berapa kilo itu. Ya, udah perlu. Tapi ketika kita lawan, Pak, sampai sana hilang semua itu. Ya, ngantuk kagak, lemes kagak. Kenapa? Tuh Allah kasih kita namanya apa? Halawatul iman, ya, manisnya iman yang Allah berikan kepada siapa? Kepada kita. Akibat kita apa? Bisa melawan apa yang menjadi godaan syaitan, ya, bisikan syaitan, ya, yang akan menggoda kita agar kita tidak melakukan suatu kebaikan, ya. Makanya jangan lupa Pak, baca nih doa yang Nabi suruh tadi. Pendek, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Hafal kan? Hafal enggak? Saya yakin apa, tapi prakteknya berat. Ya, lupa aja dah. Ya. Emang enteng gampang bacaannya, Pak. Ya, jangan jauh-jauh lah. Ya, bapak-bapak nih punya istri gak di rumah, Pak? Ya. Kalau mau datang istri kita disuruh ngapain sih? Mau datangin istri kita malam Jumat? Hah? Ya, kan baca doa tuh. Saya yakin bapak-bapak jarang yang baca. Ya, main langsung apa? Yang tubruk aja udah. Ya, padahal sunnah Nabi kita ajarin tuh apa-apa kita mau lakukan baca apa? Baca doa. Minimal kita baca bismillah dah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nabi kan bilang kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahi bahwa aqta. Ya, suatu amal atau perbuatan yang dimulai dengan tidak membaca bismillah maka akan apa? Aqta, putus. Ya. Ini memang sunnah Nabi, tapi jangan kita anggap sunnah itu suatu hal yang enggak ada manfaatnya. Ya, sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita nih Pak, hakikatnya adalah suatu bukti. Kalau Nabi pengen lihat lu benar gak cinta sama gue, ya. Kalau lu benar cinta sama gue kata Nabi, apa yang gue suruh apain? Kerjain. Ya, aku cinta Nabi, cinta Rasul. Ya, apa yang menjadi kebiasaan Nabi kita nggak mau ikutin. Kita nggak disuruh Pak sama Nabi sholat sampai bengkak kayak Nabi. Ada nggak hadis Nabi nyuruh kita sholat tahajud sampai bengkak, ada nggak? Ada. Yang ada kita nggak sholat karena bengkak. Kenapa Pak Haji nggak sholat? Kaki gue lagi bengkak katanya. Ya. Nah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholat tahajud bacaan surahnya surah Al-Baqarah Pak. Ya, lah kita boro-boro baca Al-Baqarah. Ya, tahajud mana ada? Al-Baqarah kan 2 juz setengah. Ya, gimana caranya tuh? Ya Nabi bangunnya nggak kayak kita.
Kalau kita kan bangun tahajud waktu udah limit. Ya. Udah salatu wassalamu alaik ya man asra baru bangun aja. Oh, baru baca salawat tahrim katanya, tarhim. Ya. Tuh. Jangan. Nabi itu yang namanya hitungan ya. Setengah malam itu hitungannya mulai dari jam berapa? Jam 11. Ya, tengah malam. Tuh. Makanya kita Pak kalau nggak ada urusan apa-apa ya, waktu malam tidur, udah. Ya, tidur aja dah, mendingan. Kita pengen apa? Ibadah nanti di tengah malam. Apalagi sekarang waktu subuh jam berapa, Pak? 4:13 ya. Tadi saya hampir kelupaan ya. Ya. Jam 4 masih santai, masih zikir aja. Ya. Oh, jam 4 lewat 13 buru-buru. Ya, jalan tuh. Terlambat memang ya, kita tancap gas aja udah. Sepi, pagi-pagi kagak ada orang, kagak ada mobil. Ya, paling teman kita lawan kita truk keluar. Ya, pagi-pagi gitu mobil pribadi mah jarang. Ya, tuh. Jadi apa yang menjadi ya sunnah Nabi sekecil apapun kalau bisa kita kerjain kita apain? Dikerjain. Ya, jangan kita anggap sunnah itu biasa aja dah cuma sunnah doang. Pak, salah satu Nabi akan memberikan syafaat kepada kita. Salah satu di antaranya sebabnya apa sih? Kalau kita mau mengerjakan apa yang menjadi sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kita kalau cinta sama bini kita Pak, apa yang bini kita kerjain kita apain? Kita ikutin. Ya, kita cinta sama bini kita. Ya, tuh coba bapak cinta sama bini, kondangan bininya sendiri, cinta gak tuh berarti? Gak cinta bu. Ya, kalau ibu disuruh kondangan pergi sendiri berarti cintanya bohong dulu. Ya, harusnya diapain? Temenin kondangan. Ya, orang-orang sekarang saya perhatiin banyak tuh yang malu kondangan bawa bininya. Oh, bingung saya. Kondangan dewean, nah dewekan diri yang saya bilang itu. Ya, Ustadz yang saya lihat Ustadz itu. Orang saya nanya, Ustadz, harim antum mana? Ya. Hah? Dua. Agak, saya tahu ini cuma atuk dia. Ya. Kecuali kalau antum kali. Ya. Orang-orang Betawi mah ahlu tauhid. Ya, ahlu tauhid. Apa ahlu tauhid itu? Ya, meyakini istri yang satu aja udah. Ya. Emang pada mau dua apa? Banget mau dua. Nafsu doang kemampuan kagak. Ya, nafsu mah iya kemampuannya ada gak? Ada suruh nanjak baru tanjakan 45 derajat aja udah nembak. Ya udah ngesot dua lagi. Yang ada yang cari masalah ya Bu ya. Bu, bilang lelaki yang cari masalah Bang. Cukup masalahku dengan aku saja satu gitu aja. Ya, tuh udah. Jadi ikutin sunnah Nabi. Insya Allah itu menjadi jalan kita akan mendapatkan apa? Syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Insya Allah ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhum. Qala At-Tirmidzi hadisun hasanun. Ya, hadis ini adalah hadisnya hasan. Kalau hadis hasan itu berarti hadisnya ya derajatnya habis sahih turun menjadi hasan. Ya, tuh. Habis hasan naik ke sahih. Tuh. Ya. Kenapa? Karena dalam urutan kedudukan derajat hadis itu ya, yang paling tinggi adalah hadis itu hadis mutawatir. Ya, kemudian hadis sahih, kemudian hasan, ya, dan turun lagi itu menjadi hadis dhaif. Ya, itu disebabkan karena apanya? Karena sanadnya, bukan hadisnya. Ya, kalau hadisnya tetap itu dari siapa? Dari Nabi. Ya, yang menyebabkan kedudukan hadis itu menjadi dhaif dan sebagainya itu lantaran ulah siapa? Para sanadnya itu. Ya.
Kalau sanadnya orang-orang yang thiqah, orang yang jujur, orang yang nggak pernah dusta, itu insya Allah hadis derajatnya akan sahih. Tapi kalau ada salah seorang dari yang meriwayatkan aja, yang sanadnya itu ada yang baik, contohnya aja Pak, salah seorang ya rawi hadis, sanad hadis ada yang apa? Makan di pinggir jalan contohnya. Itu akan menjadikan penyebab turunnya derajat hadis. Ya, aku melihat si fulan kemarin makan di warteg sampai angkat kaki. Contohnya, itu hadis aja apa itu? Turun itu. Tadinya sahih menjadi hasan. Padahal an fulan cakep. Pas giliran yang sini nih ketemu an Bukhari kemarin jalan sama cewek gue lihat. Nggak beres tuh dah. Ya, jadi tuh turun derajatnya tuh hadis ya. Bapak-bapak sekalian, saya kira satu hadis dulu kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang kita baca pada pagi hari ini menjadi ilmu buat kita, ya, menjadi motivasi buat kita untuk kita selalu melaksanakan apa yang menjadi sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekecil apapun yang kita lakukan pasti ada kebaikan yang Allah akan balas berikan kepada kita. Ya, mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Silakan kalau ada yang mau tanya.